Pak. Ya, sebentar sambil Bapak Ibu kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya belum Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diingatkan untuk merekamnya ini tadi. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas F yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini menambah wawasan dan ilmu kita, dan juga semua yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak banyak nanti di pagi ini, nanti kita diskusi yang lebih panjang nanti di siang hari saja. Mudah-mudahan jam 13 tidak ada kendala, masih tetap kita jadwalkan di jam 13. Kalau ada perubahan jadwal nanti kami informasikan secara langsung. Baik, ini kan Bapak Ibu hanya melanjutkan yang kemarin sudah diawali oleh Bu Mujinem, ya, sudah mengawali untuk mengeksplorasi penyebab masalah, dan saya kira ini adalah karena sudah siklus 2, Bapak Ibu sudah pernah melakukan kegiatan yang sama. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik ya. Jadi, ketika Bapak Ibu mencoba untuk mengeksplorasi masalah, betul-betul itu adalah merupakan, baik itu dari literatur ya, dari literatur ini betul-betul yang dikaji itu adalah betul-betul terkait dengan permasalahan yang memang Bapak Ibu temukan. Jadi kalau mengeksplor masalah sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan tadi sedikit saya mendengarkan pembicaraan yang sebelumnya. Sebenarnya tidak terkait dengan menjelekkan orang lain ya, tidak menjelekkan guru yang lain, karena memang betul-betul menggali permasalahan ya. Jadi ketika wawancara justru Bapak Ibu membantu guru lain untuk menemukan, melihat permasalahannya. Jadi bukan menjelekkan, tapi permasalahan itu kan sebenarnya bisa saja ditemukan dimanapun, dan bahkan mungkin guru sekaligus, misalnya guru itu adalah sudah menjadi guru penggerak, saya kira tidak mungkin di sana tidak ada kendala, pasti ada, hanya mungkin perbedaannya adalah kendala-kendala yang dihadapi di kelas masing-masing itu berbeda, kemudian juga ada sedikit ada yang lebih ada yang sedikit, ada yang banyak aja. Tapi ini bukan berarti kemudian menjelekkan, kecuali kalau Bapak Ibu kemudian sudah menjustis ya, wah ini berarti guru klien ini sangat jelek. Ini Pak Ibu kan tidak. Bapak Ibu itu hanya menemukan permasalahan-permasalahan yang real. Termasuk juga nanti justru Bapak Ibu harus menggali secara detail permasalahan-permasalahan dari hasil wawancara, tidak sekedar hanya menanyakan sisi luarnya saja, tapi karena besok juga Bapak Ibu kan harus dituntut juga untuk menemukan akar masalahnya gitu. Jadi ini harus digali secara detail juga ketika proses wawancara. Nah, ini saya kira masih ada waktu nanti hari ini Bapak Ibu untuk menyempurnakan. Jadi silahkan Bapak Ibu tidak perlu sungkan, tidak perlu ini, tapi betul-betul ini memang mau membantu Bapak Ibu yang lainnya untuk menemukan masalah, kemudian penyebabnya apa saja, bahkan sampai kepada akar masalahnya. Nah, Bapak Ibu nanti akan membantu guru yang lain itu untuk memberikan solusi. Jadi
Justru Bapak Ibu itu mau memberikan sesuatu yang bagus untuk ini. Jadi silakan nanti digali lebih dalam lagi. Saya yakin nanti Bapak Ibu ini di tugas yang kedua ini harusnya sudah lebih paham, kemudian lebih semua hasil eksplorasi itu sudah betul-betul memang nyambung dengan permasalahan. Kalau kemudian ada pernyataan ini kan hanya syarat, bukan hanya syarat, ini Bapak Ibu lagi belajar untuk menggali proses pembelajaran berdasarkan berbasis masalah. Jadi ini bukan sekedar memenuhi tugas PTG ya, tapi ini betul-betul untuk melatih Bapak Ibu untuk terbiasa membaca, melihat, mengamati, menemukan permasalahan secara detail. Bahkan di sini dibiasakan tidak hanya dari mengamati, tidak dari wawancara, tetapi juga dari kajian-kajian literatur. Kenapa? Karena untuk meyakinkan bahwa memang ketika menemukan permasalahan kita tidak hanya berdasarkan pengamatan sendiri, tapi juga dari penelitian orang lain. Nah itu maka ini harus dikerjakan dengan betul. Karena ketika Bapak Ibu nanti kajian masalahnya, kemudian eksplorasi penyebabnya itu tidak detail, nanti solusinya menjadi tidak tepat. Jadi ini kenapa harus detailkan? Bahkan ini eksplornya sampai butuh waktu 3 hari karena memang maunya itu detail, tidak hanya sekedar melihat sepintas, tapi ini melihat dengan secara dalam. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Sampai pada besok menentukan akar masalahnya di mana sih sebenarnya yang harus kita temukan. Nah itu tadi sekedar mengingatkan kembali. Tapi saya ingin memastikan juga nanti sebelum kami berikan waktu untuk webinar ini, untuk memastikan Bapak Ibu ya jangan sampai terjadi kesalahan ya. Kalau di siklus 1 kemarin kan ada yang salah ya, mengambil topik, mengambil topik yang dipilih itu kemarin ada kekeliruan. Ada yang mengambil topik yang sudah diajarkan. Nah, silakan nanti dipastikan bahwa topik yang dipilih adalah betul-betul yang memang besok akan digunakan untuk PPL. Nah, itu nanti tolong dicek kembali, dipastikan. Kalau belum ke situ berarti harus segera dialihkan identifikasi dan eksplornya. Kemudian juga dipastikan bahwa kelasnya sudah berbeda tadi dari diskusi tadi mestinya adalah sudah berbeda dan harus di kelas yang kalau kemarin kelas tinggi berarti besok di kelas rendah. Kalau kemarin topiknya sudah topik yang eksak berarti besok topik yang sosial, soshum. Itu harus dipastikan nanti Bapak Ibu yang kemarin mengajar IPAS atau mengajar matematik berarti besok harus ganti yang bahasa Indonesia ataupun IPS. Itu harus dipastikan di kelasnya berbeda, kelas tinggi, kelas rendahnya dibedakan, IPA, IPS-nya dibedakan, nanti dicermati ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah betul, hanya mengingatkan aja karena di siklus 1 kemarin terjadi kekeliruan ya. Kemudian topik yang dipilih adalah topik yang nanti pas pada rentang jadwal ketika Bapak Ibu melakukan PPL, itu yang dipilih. Kemudian yang kemarin mengajar menggunakan modul K13, besok harus menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti kan kalau kelas rendah ya
kemarin kelas tinggi kurikulum 13, berarti besok harus kurikulum merdeka di kelas rendah. Nah, berarti tidak asal kelasnya, berarti harus kelas yang ada kurikulum merdekanya. Atau sebaliknya, yang kemarin ngajar kurikulum merdeka boleh ya, kemudian berarti K13 atau ke kurikulum merdeka lagi juga tidak masalah. Baik, itu tolong dipastikan, mudah-mudahan tidak ada yang keliru ya. Bisa ingatkan dari awal, biar Bapak Ibu kemudian memastikan masalah yang diidentifikasi, kemudian eksplorasi masalahnya itu betul-betul sudah tepat terkait dengan mapel ataupun topik yang sudah diyakini adalah benar. Saya kira mungkin ini sebagai pengantar ataupun menyapa kembali Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin saya serahkan dulu ke Bu Etik, barangkali yang dari kemarin barangkali sudah mendampingi. Bu Etik, dipersilakan kalau ada yang mau disampaikan. Tidak, Pak. Terima kasih, Bapak. Sekilas saja nih, Bapak Ibu, kalau hari kemarin saya sudah menemani Bapak Ibu ini, yang presentasi baru satu, Bapak. Kemarin Pak Robert itu belum fokus ya Pak Robert ya, belum fokus ke materinya. Ya. Jadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa harus fokus pada materi yang akan diajarkan ketika PTL. Seperti itu Pak Hari kemarin sudah saya ingatkan. Selanjutnya ini teman-teman tuh masih ada kegalauan Pak, terkait kemarin kan di-share kembali tentang rubrik Bapak, tentang rubrik penilaian untuk eksplorasi. Nah, di rubrik itu kan muncul bahwa minimal 5 gitu ya, 5. Nah, kemarin teman-teman mengalami kegalauan. Ini 5 ini harus semua penyelesaian atau seperti apa gitu Bapak. Jadi ini mengalami kebingungan lagi teman-teman terkait dengan rubrik Bapak. Jadi mohon maaf minta dijelaskan kembali terkait dengan rubrik tersebut. Yes, terima kasih Pak. Itu yang kaitannya dengan pedagogi literasi ya, ya. Jadi Bapak, ada literasi, numerasi, pedagogik. Iya. Itu sudah menjadi paket seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Dedi mengambil besok misalnya bahasa Indonesia misalnya, mapelnya bahasa Indonesia, tetapi identifikasi masalahnya ya semuanya yang terkait dengan bahasa Indonesia, tapi terkait dengan pedagoginya ada masalah apa, terkait dengan literasinya ada masalah apa, numerasinya ada masalah apa, kerjasama dengan orang tua ada masalah apa. Nah ini kan Bapak Ibu memang lagi diajari untuk melihat masalah secara komprehensif ya, bukan melihat masalah secara parsial ya. Karena harapannya Bapak Ibu itu punya kemampuan nanti setelah dari PPG, punya kemampuan melihat masalah tidak hanya dari satu aspek, tapi melihat masalah dari berbagai aspek. Dengan melihat permasalahan dari berbagai aspek, nanti harapannya Bapak Ibu menjadi semakin memahami, kemudian bisa menemukan akar masalah intinya, karena bisa jadi dari lima aspek yang harus diidentifikasi dan harus dieksplorasi, nanti sebenarnya bisa ditemukan akarnya di mana gitu. Sehingga Bapak Ibu tidak hanya diajari melihat dari berbagai aspek, tapi kemudian diajari menggali akar masalah, karena tidak mungkin kan semua permasalahan dipecahkan melalui pembelajaran. Jadi masalah komunikasi dengan orang tua, masalah literasi, numerasi ini tentu tidak mungkin dipecahkan satu persatu. Nanti akan lama sekali. Maka Bapak Ibu kemudian diminta di kegiatan berikutnya menggali akar masalahnya yang menjadi kunci bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Paling enggak ya, kalau tidak keseluruhan, paling enggak ada beberapa permasalahan yang bisa dijangkau atau bisa dipecahkan melalui
apa yang melalui inovasi pembelajaran yang ini mestinya harus berbasis pada akar masalah. Nah, ini yang ini ya Bapak Ibu. Nanti juga Bapak Ibu ketika kemarin di UKIN kan juga ditanyakan semuanya juga. Walaupun Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia kan ditanyakan bagaimana rencana mengajarkan numerasinya di bahasa Indonesia gitu. Nah, karena emang ini adalah paket ya Bapak Ibu biar punya pemahaman yang komprehensif ya, tidak memudahkan menjustis tadi gitu. Karena bisa jadi tadi yang didiskusikan oleh Bapak Ibu, kita tidak enak ini menjelek-jelekan, bukan menjelekan tapi menemukan masalah yang tadi saya ganti ya. Tetapi Bapak Ibu kemudian tidak menjustis guru itu menjadi jelek, atau Bapak Ibu kemudian justru malah ini tidak menjadi tapi akan mendorong menemukan ini loh sebenarnya akar masalahnya di sini bukan pada guru permasalahannya, tapi permasalahannya pada mungkin pada belum intensifnya untuk pembiasaan misalnya, belum mungkin kepala sekolah belum menciptakan kulturnya atau apa. Nah, jadi ini justru yang didiskusikan di awal sebelum saya masuk justru ini akan ketemu ketika Bapak Ibu menggali semuanya, karena bisa jadi permasalahannya yang akar masalahnya bukan pada gurunya tapi mungkin pada hal yang lainnya. Nah ini maka semuanya harus diidentifikasi ya. Begitu diidentifikasi berarti semuanya harus dieksplor dan waktunya cukup karena ini 3 hari ya, sehingga harapannya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu bisa manage waktunya, misalnya hari ini untuk wawancara, kemarin atau nanti malam untuk literasi, nah, saya kira akan menjadi lebih gampang. Mungkin itu Bu Eti, mungkin dan Bapak Ibu yang lainnya, jadi memang harus ke semuanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Jadi harus semuanya nggih. Nanti baru di akhir-akhir itu yang dipilih masalahnya yang kamu diselesaikan. Monggo Bu Sinta, ada yang ditanyakan lagi? Kemarin kelihatannya kok masih galau gitu. Iya, Pak Suparlan, maksudnya itu semuanya itu untuk yang jenis permasalahannya atau masalah yang diidentifikasi itu, karena yang LK 1.2 itu kan di copy paste dari LK 1.1 yang kolom 2. Nah itu apa? Nanti kan setiap jenis permasalahan itu kan ada beberapa masalah yang diidentifikasi. Ada kemarin syaratnya 5. Jadi kalau 5 misalkan ada 5 jenis permasalahan, 5 kali 5 kan 25 masalah, Pak. Nah itu apakah harus dituliskan semua 25 masalah itu dalam LK 1.2? Yang saya tanyakan itu. Baik, Bu Sinta, maaf, itu yang copy paste dari LK 1.1 bukannya di kolom pertama, di masalah yang telah diidentifikasi. Yang di kolom 2 kemarin, penjelasan sama Bu Muji itu yang kolom 2. Masalah yang diidentifikasi. Misalkan satu jenis masalah ada 5 masalah yang diidentifikasi. Jadi itu nanti di copy paste di LK 1.2. Misalkan ada 5 jenis, berarti 5 kali 5 ada 25 masalah yang diidentifikasi. Nah itu apakah seperti itu Pak Suparlan? ya kalau misalnya Bapak Ibu ternyata mengidentifikasi masalah menemukan banyak, ya berarti di copy paste dari yang banyak itu. Tapi Bapak Ibu coba dibaca ulang ya di hasil identifikasi masalah, kira-kira apakah di situ masalahnya bisa disederhanakan atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu nulis 5 tapi kalau sebenarnya itu intinya jadi 3, ya kenapa ditulis 5 itu? Yang namanya masalah kan tidak bisa dipaksakan untuk dicari. Misal
Bu Epi wajarnya sudah bagus, ilmunya masalah 1, masa harus dipaksakan 5, jadi dipecah, kan tidak mungkin. Kan begitu ya? Ya, tapi kemarin syaratnya harus 5. Ya, kalau betul-betul menemukan jadi tidak ada masalah. Kalau tidak menemukan 5 ya saya kira tidak. Atau coba dicek lagi yang Bapak Ibu ya. Kemarin menemukan 10 misalnya. Jangan-jangan itu kalau diringkas itu sebenarnya masalahnya tidak 10, tapi masalahnya adalah 3 atau mungkin justru 2 atau mungkin bisa jadi malah ini. Jadi kalau saya mungkin Bu Mujinem saya kira ini untuk melatih Bapak Ibu. Biasanya kan Bapak Ibu kan kadang kalau sudah sibuk, yang penting sudah ada masalah gitu ya. Jadi saya kira Bu Mujinem untuk menggali biar harus 5 ya, biar Bapak Ibu serius aja gitu. Tapi silahkan dicek ya, dicek betul 5 atau tidak itu. Kalau dari seluruh aspek 5 kayaknya kok pembelajarannya terlalu jelek ya gitu. Terlalu jelek di kolom 2 ya, di kolom identifikasi masalah betul-betul real nggak ketemu menjadi 25 itu. Kalau enggak ya saya kira silahkan nanti disederhanakan. Ya, tapi kalau betul-betul real ya ini Bapak Ibu berarti emang masing-masing sekolah punya tugas berbeda. Mungkin di sekolahnya Pak Dedi masalahnya banyak, yang mungkin tugasnya harus diselesaikan banyak. Nanti di tempatnya Pak Robert masalahnya sedikit, tapi ya ini berarti tugasnya menjadi karena kita kan mau beri solusi kali ya. Tapi saya kira pesan dari Bu Mujinem itu adalah ini untuk menjaga nih Bapak Ibu jangan-jangan kemudian mengerjakannya tidak serius. Jadi maka ya paling enggak carilah 5, jangan 1. Kalau 1 kan jangan-jangan tidak serius. Nah, silakan nanti sekarang Bapak Ibu diseriusi itu dari 5 atau dari 10 itu sebenarnya yang betul-betul masalah yang mana gitu. Nah, nanti kalau akhirnya betul-betul masalah kalau tidak ada 5, nah, ya silakan aja. Kalau saya sih boleh-boleh aja, tidak harus 5 ya. Dari masing-masing masalah tidak harus 5, tapi betul-betul Bapak Ibu menggalinya itu. Ya, kalau saya menangkapnya di Mujinem untuk digali betul permasalahannya itu. Kalau betul ya silahkan nanti. Kalau di Bu Sintawati menemukan 5 ya dari namanya harus dieksplor masalahnya. Itu Bu. Kalau 5 kebanyakan Bapak untuk mencari kajian literaturnya juga nanti berat. Terus kan setiap masalah itu harus ada kajian literaturnya, kemudian ada wawancaranya. Kalau jumlahnya lebih dari 3, misalkan ada 25 atau sampai 30, itu kan terlalu berat Bapak. Ya, berat dan tidak itu relatif ya. Berat tidak itu relatif. Pengalaman saya mencari kajian literatur untuk satu masalah saja itu kadang susah. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu belum membiasakan ya mencari literatur. Nanti kalau sudah terbiasa ada kata kunci yang tepat ya. Nah, kuncinya di situ tadi kata kunci yang tepat nanti di Google Scholar misalnya kan yang kumpulan jurnal banyak sekali kan, dibuka aja misalnya Google Scholar atau apa itu dengan kata kunci yang tepat nanti akan ketemu ya masalahnya itu. Ya silakan nanti maka silakan dicek lagi permasalahan yang ada itu apakah betul-betul 5 atau sebenarnya dari 5 itu sebenarnya hanya 2 gitu atau hanya 3 gitu. Silakan nanti dicek. Berarti dicari yang paling dominan ya Bapak nih. Kalau mencari dominan nanti setelah penentuan penyebab masalah. Kalau sekarang masih belum mencari dominan. Akhirnya dari mencari sebanyak-banyaknya namanya Pak explore itu. Explore itu kan menjelajah gitu. Nah, kalau menjelajah itu ya ketemunya bisa 10, bisa 100, bisa 5, bisa 3 gitu. Tinggal kemampuan mengeksplornya. Kalau dieksplor belum ada
mencari dominan, tapi semuanya masih ditemukan. Nanti kalau sudah penentuan penyebab masalah, baru itu dicari yang dominan. Oke, Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Ada lagi? Cukup? Bu Nur Diana tadi present, ada yang mau disampaikan Bu Nur? Sudah terwakili dari Bu Sinta, Pak. Sudah terjawab kegalauannya, Pak. Makasih Pak Suparlan. Oke. Kalau sudah, saya kira untuk hari ini saya cukupkan nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu meneruskan tadi ya, mengeksplornya kan banyak ya, biar lebih banyak mengeksplornya. Nah, mudah-mudahan eksplorasinya ini penjelajahan Bapak Ibu untuk menemukan masalah itu ini sebagai proses pembelajaran yang luar biasa itu. Sehingga harapannya memang ya guru itu memang seperti itu, tidak mudah mengambil keputusan sebelum permasalahannya itu betul-betul bisa didudukan dengan baik. Karena nanti kalau cepat menyimpulkan, cepat mengambil keputusan itu jangan-jangan malah menjadi tidak tepat gitu. Maka di sini dilatih untuk melihat dari berbagai aspek, kemudian mengeksplor sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kita renungkan mana sih sebenarnya yang harus bisa dilakukan untuk membuat pembelajaran lebih baik. Saya kira mungkin ini Bapak Ibu sementara ya, nanti kita ketemu lagi di siang hari meneruskan presentasi yang berikutnya. Baik, kita akhiri dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bekerja Bapak Ibu sambil yang libur ini. Harusnya waktunya lebih banyak ya yang masih masuk ya, sambil disambut dengan tugas-tugas. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bu Endi. Terima kasih Bu Sinta sudah terjawab kegalauannya. Kerjakan sampai siklus 1 mawon. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Bapak Ibu, saya mau sama-sama coba Bapak share Ibu. screen ya, belajar share screen ya. Monggo Bu. Monggo. Izinlah teman-teman. Izin live ya Bapak Ibu.